Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Friska Novianti, NIRIM 10/2019-6905, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah gender. Yang pertama yaitu bagaimana Allah menciptakan manusia dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, yaitu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Allah membuat Taman Eden dan disitulah manusia itu ditempatkan. Kemudian Allah membentuk perempuan dari tulang rusuk laki-laki untuk dijadikan sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, apa maksud dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9? Nah, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9 dijelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan diciptakan setelah laki-laki, yang dimana perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tetapi dalam ayat 11 dan 12 ditegaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah, yaitu mereka sama-sama berasal dari Allah. Nah, sedangkan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14 sama dijelaskan hal yang sama dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9, di mana laki-laki adalah manusia pertama yang diciptakan, barulah kemudian perempuan diciptakan. Di sini juga dijelaskan bahwa yang tergoda duluan ialah Hawa atau perempuan yang membuat ia jatuh ke dalam dosa. Namun pada ayat yang ke-15 dikatakan bahwa perempuan akan diselamatkan asal ia hidup bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Yaitu awal mula manusia jatuh ke dalam dosa ketika perempuan tergoda oleh bujuk rayu iblis yang menjelma dalam bentuk ular untuk memakan buah larangan yang ada di tengah Taman Eden, di mana perempuan itu mengambil buah itu dan memakannya, kemudian memberikannya kepada laki-laki itu dan mereka memakannya, sehingga mereka melanggar perintah Tuhan yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, apa akibat dari keberdosaan manusia? Yaitu bagi Adam atau laki-laki, ia akan mengusahakan tanahnya sendiri dan mencari rezeki dengan susah payah. Sedangkan bagi Hawa atau perempuan, di mana ia akan bersusah payah dalam mengandung dan melahirkan anaknya dengan kesakitan. Bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Yaitu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, adapun karya penebusan Yesus Kristus bersifat universal yang partikular, artinya penebusan Kristus adalah universal sama seperti dosa yang juga bersifat universal, yang dimana kematian Kristus adalah untuk menggantikan posisi semua orang yang berdosa, tetapi dalam pengaplikasiannya perlu adanya pengakuan yang partikular dari semua manusia sehubungan dengan tanggung jawab mereka.
Adapun cara Allah memulihkan hubungan antar manusia dengan dirinya, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai tugas mata kuliah gender. Dengan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.